Gaskeun. Selamat malam kaum prianya AMC. Kita Malam. malam ini bertemu kembali ya secara online di ibadah AMC kita malam ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kau telah membimbing kami Tuhan dari pagi, bangun pagi tadi hingga malam hari ini Tuhan, melalui berbagai kegiatan kami pada hari ini. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami Tuhan. Sebentar kami mau beribadah AMC Tuhan, kau yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin juga hambamu yang akan melayani pada malam ini. Pimpin juga Erik yang akan melayani dalam musik. Dan juga Kodik yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Agar menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Apa kabarnya nih Bapak prianya Tuhan? Seminggu ini sehat-sehat semua kan? Mantap. Sebelum mulai kita akan mendengarkan pujian dulu dari Bapak Erik. Silakan Bapak Erik. Siap, makasih Bapak Willy. Shalom, selamat malam semua pria-prianya AMC. Kembali lagi kita akan beribadah AMC. Kita percaya semua dalam keadaan baik. Kita punya Tuhan yang baik, yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita ya. Tuhan yang satu-satunya yang akan kita andalkan dalam kehidupan kita ya. Kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, kita akan mengangkat pujian satu-satunya yang kau andalkan.
penyertaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Kami nggak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya yang kami akan andalkan dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak, buat berkat Tuhan, buat setia Tuhan dalam hidup kami, Bapak. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujian. Kalau seribu rebah di sisiku.
bertumbuh pada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya penolong kami Tuhan. Ya kami dalam situasi mungkin dalam musim hidup kami yang tidak mengenakan Tuhan, namun kami percaya Tuhan, semua Tuhan izinkan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, biar nama Tuhan dipermuliakan selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, mungkin kami nggak setia Tuhan, namun kami percaya Tuhan sesuai janji-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang setia, selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Yang percaya Tuhan saat malam hari ini, mungkin dalam setiap kami yang ikut ibadah Tuhan, mungkin ada satu hal, Tuhan, satu pergumulan dalam setiap kami, namun kami percaya Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan kami dengar, lewat firman-Mu yang akan menjadi kekuatan pada setiap kami, akan menjadi jawaban pada setiap kami Tuhan. Yang percaya Tuhan, kami yang mengikuti ibadah saat malam hari ini diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami terima Tuhan. Biar firman-Mu juga Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami yang subur Tuhan, boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu, Kodik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan isi hati Tuhan saja yang akan disampaikan Tuhan untuk setiap pria-pria yang saat malam hari ini, boleh kami semua yang ikut diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya firman-Mu dalam waktu yang hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Willy sebelum ke hambanya, Kodiki. Terima kasih Bapak Erik untuk pujiannya. Bentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya. Tentang temanya sih God's Purpose alias tujuan Tuhan dalam hidup pria-pria AMC. Apa sih tujuan Tuhan? Let's check it out. Silakan Kodiki. Jadi malam Bapak-bapak, brother semuanya. Kedengar ya suara jelas, Bro Willy? Check it out. Bro Willy hebat ya. Check it out. Ya, teman-teman, kita belajar sama-sama malam ini tentang God purpose ya, tujuan Allah. 1 bulan penuh, seharusnya kita sudah molotok gitu ya. Destiny, panggilan, menghambat, kemudian how to unlock destiny. Wah, semua sudah limpah. Harusnya GPPS ini paham betul gitu ya tentang kenapa kita hidup dan sebagainya gitu. Namun untuk pengantar malam ini saya masih ingat waktu SMP ya, kita ngobrol aja lah. Bapak Presiden kita dulu mantan Soeharto ada pelita, ingat repelita? Mungkin Willy nggak tahu sama Erik. Kalau Om Mulyawan tahu ya Om ya, ada pelita pembangunan 5 tahun. Oh, kok pengalaman sih gitu. Ya, repelita rencana pembangunan 5 tahun. Tujuan Tuhan dalam hidup kita tentunya ada garis besarnya dan juga ada tahapan-tahapan untuk pencapaiannya. Nggak akan mungkin. Selalu ada kisi-kisi, materi-materi, kurikulum yang harus kita kerjakan supaya tujuan Tuhan secara spesifik akan digenapi tanpa harus men-skip tujuan Allah yang secara general. Hati-hati ya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Selalu dibuat tujuan umum dulu, kemudian tujuan khusus. Saya belum pernah mendengar tujuan khusus dulu, langsung tujuan umum, nggak ada. Visi misi dulu, baru bagaimana penjabarannya begitu. Nah, waktu saya membahas dan merenungkan firman Tuhan ini dari Bro Haiki, sahabat saya, God Purpose, saya rindu untuk reminder kembali tujuan umum. Artinya tujuan Allah secara general dalam hidup kita itu apa. Sebelum dan sesudahnya kita sudah mendengar bagaimana secara spesifik Tuhan membawa kita masing-masing dalam tujuan dan panggilannya ya. Nah, oke, baik, kita akan sama-sama belajar God purpose itu apa begitu ya. Tujuan Allah secara umum, pelitanya pembangunan 5 tahun. Dalam pembangunan 5 tahun itu ada repelitanya, saya tidak akan bahas. Saya akan bahas pelitanya. Namun sebelum masuk ke bagian pembahasan, karena saya punya anak 6 tahun tuh, kerasa sekali anak yang kecil. Begini, tiap hari Dada udah pasti kasih makan dia.
Saya pun ikut memberi makan, ikut ngawasin perkembangan anak itu. Nggak gede-gede, bro, kelihatannya begitu-begitu aja. Tapi pada saat dibawa ke saudara, ke teman yang udah jauh, nggak ketemu, itu bahasa-bahasanya bombastis sekali. Aduh, Tata udah gede, udah hebat, tinggi, pangling, dan lain sebagainya. Kehidupan kerohanian kita juga, ukurannya bukan diri sendiri. Mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa drop, mungkin kita merasa nggak ngapa-ngapain. Kita nggak akan bisa melihat pertumbuhan kedewasaan kita. Tapi orang lain yang melihat. Percaya. Mungkin kita dari satu sisi, aduh, kayak yang nggak berarti, kayak nggak berdampak, kayak kering. Bukan berarti kita tidak mengalami Tuhan. Mungkin sedang mengalami Tuhan. Ukurannya sedang dalam proses Tuhan, tapi orang lain akan melihat. Kok ini asik banget ya, bertumbuh, grow, karakternya. Jadi ukuran buah itu kan saya sering kali dengar bukan orang lain yang mencicipi, bukan diri kita. Setuju ya? Paham ya? Nah, artinya begini. Bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat saya tempat ini tiap Kamis hanya gonjreng-gonjreng gitar, nyanyi, setia, kemudian doa pagi. Emang langsung dewasa? Enggak ada. Justru kalau langsung dewasa, kaget. Ada pertumbuhan yang tidak normal. Jadi setialah seperti ini. Ada Zoom, ada khotbah di YouTube, ada waktu-waktu kosong kita dengerin, inspirasi, value-value yang baik. Itu tanpa sadar, kedewasaan rohani kita bertumbuh. Nggak tiba-tiba. Justru kalau dikasih vitamin, tiba-tiba, wah, itu bahaya sekali. Jadi lebih baik progres saja. Tapi orang lain melihat bahwa kita sedang bertumbuh, walaupun diri kita merasa tidak bertumbuh. Itu lebih baik. Daripada kita merasa bertumbuh, orang lain ngomong kok ada bertumbuh-tumbuhnya itu kan. Rasakan. Oke, itu aja kekuatan dari saya. Saya melihat, yuk semangat terus. Berapa orang yang hadir, situasi yang seperti apapun, selama firman dibagikan, selama Tuhan Yesus yang diundang, percaya itu bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, God purpose sebetulnya garis besar tujuan Allah terhadap manusia itu sebelum ada panggilan-panggilan khususnya ada di Kejadian 1 ayat 25. 26 ya kita baca ya sampai 27. Sering dalam minggu ini kita dengar itu Kejadian 1 ayat 26 27. Saya akan bacakan para pria ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebetulnya kalimat ini sudah jelas dari tujuan Allah sebetulnya ya. Sudah jelas. Tujuan secara garis besarnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu visi besar daripada Tuhan dalam sebuah tujuan. Cara mencapainya seperti apa? Maka 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jelas. Langsung praktek Tuhan, tidak hanya teori. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian apa yang dikerjakan Tuhan untuk mewujudkan panggilan yang besar ini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seringnya kita baca ayat ini. Tapi kalau kita renungkan malam ini, God purpose itu di sini. Keren banget para pria. Keren. Kita akan break satu persatu ya. Purpose yang nomor 1. Tujuan pertama dan utama daripada Tuhan menciptakan kita adalah pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Ada relationship yang dibangun. Artinya bahwa gaya hidup Allah sedang dipertunjukkan kepada kita adalah gaya hidup yang bukan sendiri, yaitu bersama-sama. Relationship, saling membangun. Berfirmanlah Allah, baiklah kita saling kali mendengar.
kata kita itu jamak, tidak sendiri. Tapi yang jelas di ayat 26 ini sepertinya Tuhan sedang menceritakan nature Allahnya itu adalah relationship. Setuju ya? Ada sebuah hubungan, tujuan Allah dalam hidup kita adalah seperti gini. Kamu harus ada dalam membangun hubungan. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Kita sering kali dengar dalam Matius berkata begini. Di Markus juga ada, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap ragamu. Bicara kasihilah, itu membangun relationship. Pada saat kamu bisa mengasihi Tuhan, rekonsiliasi hubungannya bagus dengan Tuhan, maka kamu bisa mengasihi diri sendiri. Wah, asik banget. Langsung membangun hubungan dengan diri sendiri. Kenapa banyak orang yang tidak bisa membangun dengan diri sendiri? Tidak percaya dengan diri sendiri, meragukan diri sendiri. Ini retak hubungannya. Tapi kalau kita sudah asik hubungannya dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa mengasihi diri sendiri, maka Alkitab mencatat kamu akan bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu bicara apa? Relationship. Yuk kita akan lihat apakah betul Tuhan itu adalah Tuhan yang relationship, yang suka dengan hubungan. Oke, di ayat 26 tadi kita dijelas, berfirman Allah, baiklah kita tidak tunggal, itu jamak. Artinya dalam mengerjakan sesuatu, Tuhan tidak pernah sendiri, selalu bersama-sama. Setuju ya sampai situ? Pelan-pelan kita akan lihat. Kemudian, nanti di Kejadian 1 ayat keberapa dikatakan bahwa tidak baik Adam sendiri saja. Tidak dibiarkan juga Adam sendiri. Maka diciptakanlah Hawa, betul? Untuk menolong Adam. Relationship lagi. Ketika Yesus Tuhan menjelma sebagai manusia lewat karya Yesus. Coba bayangin sebentar ya. Nggak usah pusing-pusing, Bro Haiki. Udah aja tiba-tiba ada di Yerusalem satu orang tokoh naik kuda gitu ya, pakai jubah, dan orang berkata tidak tahu usul-usulnya, tapi dia hebat sekali. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa harus meminjam kandungan Maria dan kemudian harus menetap sebelum melakukan segala kehendaknya dalam sebuah keluarga? Itu kembali menggambarkan dia bukan pribadi yang suka sendiri. Relationship dengan Maria dan Yusuf bersama-sama. Ketika dia sudah menganjak dewasa, Roh Kudus turun, dia bisa bekerja sendiri. Sekarang banyak kan film-film barat, Mission Impossible sendiri, Rambo sendiri, Superman sendiri, nggak usah perlu orang. Tapi kembali dia merekrut murid-muridnya. Nangkap sesuatu? Katakan sama-sama dalam hati atau suara yang tidak sampai di mood juga, relationship lagi. Dan apa yang terjadi ketika Yesus mati, kemudian naik ke surga? Dia menyadari bahwa manusia tidak bisa sendiri. Dia mengirim Roh Kudus untuk menolong. Sudah terlalu banyak bukti. Nah, apa yang harus kita kerjakan hari ini? Untuk mencapai God purpose, kita tidak bisa sendiri. Kita harus membangun hubungan. Katakan sama-sama membangun hubungan. Pertama ke Tuhan. Kalau kita beres dengan Tuhan, pasti dengan sesama beres dengan diri sendiri. Saya ada quote satu, saya buat. Mudah sekali para pria. Bunyinya begini. Yang suka sendiri bukan mandiri, tapi tidak tahu diri. Sudah. Ini saya merenung betul. Yang suka sendiri bukan mandiri, tidak tahu diri. Sudah. Di situ saja sudah Tuhan kasih clue bahwa kita tidak bisa sendiri. Makanya ada tubuh Kristus yang harus dibangun. Kalau dalam pekerjaan, gereja, pelayanan. Di pekerjaan sama. Di gereja sama. Di keluarga nggak bisa. Ada fungsi suami, fungsi istri, fungsi anak. Yang suka sendiri bukan berarti mandiri, tidak tahu diri. Nah, purpose yang pertama adalah dan utama adalah pemulihan hubungan antara Allah dan manusia supaya kita ada dalam gaya hidup relationship.
Nah, kita masuk sekarang. Makanya tolak ukur kerohanian seseorang. Salah satunya banyak tolak ukurnya. Bagaimana dia membangun hubungannya dengan sesama. Kalau dia tidak bisa berrelationship dengan sesama, dia tidak bisa akur dengan sesama, dia tidak bisa bekerja sama, walaupun dia penuh karunia, tapi tidak bisa kerjasama. Artinya apa? Ya dia tidak bisa memberikan kepercayaan ke orang lain, tidak bisa merendahkan hati, tidak bisa menerima kelemahan keterbatasan orang. Nah itu udah nggak bisa. Kenapa saya berkaca begitu? Karena dalam relationship yang sehat, pemulihan hubungan, katakan sama-sama pemulihan hubungan, ada unsur pengampunan. Apa unsur pengampunan? Ada 3 yang tidak bisa di skip. 1, dalam pengampunan ada penerimaan, bukan penolakan. Kita bisa saja mengatakan saya mengampuni, tapi tidak menerima, tapi menolak. Itu bukan pengampunan. Belum nyesek ke hati. Belum dari hati. Gampang saya mengampuni dia. Tapi kelakuan kita nolak terus reject orang itu. Wah, berat bro. Ayo kita renungkan. Emang kita layak di hadapan Tuhan? Emang kita benar di hadapan Tuhan? Kok Tuhan nerima kita ya? Bro, ngerasa benar gak Bro Haiki? Tapi Bro Haiki diterima sama Tuhan hari ini. Itu pengampunan. Terus kedua, dalam pengampunan, supaya membangun hubungan yang tadi pulih, tidak melupakan kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kalau orang masih mengampuni, tapi masih mengingat-ingat kesalahannya, menekan, tidak pernah lupa, bahkan saya tidak akan pernah melupakan, itu belum pengampunan. Kita tidak bisa mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menerima diri sendiri. Akhirnya apa? Ada titik tertentu kita akan menolak, membenci diri sendiri juga. Saya berdoa di hari ini, di malam ini, banyak pria yang sering menyalahkan diri, menolak diri, tidak menerima diri. Jangan-jangan stok pengampunannya habis. Pengampunan ada 2, ada 3 poin. 1, menerima bukan menolak. Kedua, tidak mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran orang. Seperti Tuhan juga tidak mengingat dosa kita. Sejauh timur dari barat, kau buang dosaku. Artinya apa? Itu Tuhan melakukan pengampunan yang sempurna. Yang ketiga, ada unsur pengampunan apa? Mempercayakan. Setuju? Raiki ketua MC, Om Mulyawan bendahara, semua ada musik yang segala macam. Itu kan dipercaya Tuhan. Pertanyaan saya, emang layak? Nah, hebat ya Tuhan. Jadi God purpose yang utama dan paling utama, saya kasih dengan 1 kalimat. Dalam hidup kita harus ada stok pengampunan. Jangan inden, harus ready stock. Pengampunan dalam hidup kita harus ready stock. Tidak boleh inden. Baru kita akan masuk ke repelitanya yang Tuhan kerjakan. Kita akan masuk dalam tujuan-tujuan yang spesifik yang Tuhan siapkan. Tidak mungkin ada tujuan spesifik yang kita akan kejar tanpa kita sadar God purpose yang basic ini. Nangkep ya para pria ya, singkat saja. Purpose yang pertama dan utama, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Di mana pengampunan harus ready stock, tidak inden. Kalau itu dikerjakan terus, saya percaya Tuhan akan bukakan step-step berikutnya untuk kita melihat tujuan-tujuan Allah yang spesifik. Calling-calling Tuhan yang dinyatakan. Waduh, sudah pintu kedua kebuka, pintu ketiga kebuka. Tapi jangan harap pintu kedua, pintu ketiga terbuka dan kita bisa melihat. Kalau yang satu ini juga pengampunan, inden, bahkan nggak tahu adanya kapan. Puji Tuhan. Yang kedua, purpose Tuhan. Yang pertama tadi Kejadian 1 ayat 26, gaya hidup sebuah relationship. Yang kedua, alasan selanjutnya mengapa manusia diciptakan, God purpose adalah untuk mengelola. Udah itu. Kalau di sini apa? Taman Eden, kebun. Ada bahasa lainnya kebun, Taman Eden, mengelola. Dengan singkat saya akan bicara, kita pengelola, bukan pemilik. Beda pemilik dan pengelola.
Kalau pemilik raraseun boga sendiri, sakumaha sendiri, mau diapakan juga tergantung sendiri. Kalau mengelola ada SOP-nya. Kalau mengelola ada aturannya. Kalau mengelola selalu berkomunikasi, bertanya. Kita pengelola. Kebun, taman, spesifik. Mengelola apa? Kebun. Kejadian 2:15, coba lihat. Masih ada waktu ini, Bro Eki, saya? Masih ya? Kejadian 2:15. Masih bro, masih sampai jam Masih ya? 2. Loh, Tuhan Allah mengambil manusia itu dalam rangka untuk menyatakan tujuannya, menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan, memelihara. Taman itu jelas. Kebun, taman. Artinya apa? Manusia diciptakan untuk mengelola. Dalam arti keseharian hari ini, pria terutama itu karena Adam yang disuruh, bahwa kita dipanggil untuk bekerja. Sudah. Para pria, puji Tuhan. Pria itu harus bekerja. Mengelola kebun taman. Kita masing-masing telah diberi sebuah taman. Kebun. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola, mengolah taman dan kebun itu. Artinya kalau mengelola, ada kata kerjanya. Ada prakteknya, itu apa? Bekerja. Dan itu bagian dalam diri kita. Dan terus apa yang harus kita lakukan? Ya bekerja. Mengelola taman kebun yang Tuhan berikan. Nih faktanya ya. Kita akan lihat sama-sama faktanya. Boleh kembali ke itu. Faktanya gini. Yuk para pria nih, terutama kita pria semua. Pria itu ya, kalau kehilangan pekerjaan, bisa agak stres tingkat tinggi, tingkat dewa. Perempuan beda. Karena ada naturnya pria, memang dia sebagai sumber penanggung jawab pemimpin. Tapi kalau wanita tidak bekerja, biasa saja santai. Tapi kalau pria yang benar tidak bekerja, stres. Kalau ada orang hilang pekerjaan, apa? Kehidupan dari seseorang yang sangat berarti dalam pekerjaan menjadi sangat depresi, banyak orang bunuh diri, banyak jadi gila. Gara-gara apa? Dipecat dari pekerjaan. Hebat ya. Ada nature kita, God purpose, bahwa kita harus mengelola, kita harus bekerja. Saya pernah diundang ke satu gereja di Hari Ayah. Saya kasih tema, Pastor temanya apa? Terserah bro. Saya berdoa, saya udah siapin. Ujuk-ujuknya saya khotbah apa bro? Yuk pria, gawe. Itu saya bilang. Tapi kalau kita memang sudah usia 60, 70, kan ada masa produktif dan tidak produktif. Itu sudah kita melewati bagian itu. Tapi saya percaya. Saya lihat juga Om Mulyawanin umur, udah mungkin kemarin ngobrol ya Om ya, hampir kepala 7 ya Om ya. Udah 7 malah, 7 lebih Om. Ya Om ya. 7 lebih Om Mulyawan kemarin ngobrol sama saya. Mau ke Israel. 71 Tuh, baru 17 baru 17. Lihat Om Mulyawan. Saya 17. salut. Saya pernah ke rumahnya. Ke tempat kerja kantor tiap hari. Tapi bedanya anak Tuhan bekerja bukan untuk mati-matian cari uang. Bekerja dalam rangka apa? Ya memang dia panggilan Tuhan. Memelihara Taman Eden itu. Uangnya bukan untuk Om Mulyawan. Pasti untuk istri, untuk anak, untuk semua, untuk keluarga. Tuhan hanya lihat itu aja maksud tujuannya. Caranya ya susah. Saya broker, ada yang dapat basic salary, ada yang tidak, ada yang harus ngedarin. Tapi terbuktikan sampai hari ini. Kalau kita melakukan bagian kita, dicukupkan. Katakan amin. Ada aja cara-cara Tuhan. Bekerja. Kehidupan seseorang, mereka akan cenderung menjadi sangat depresi, bunuh diri, banyak meninggal. Orang pensiun jadi tiba-tiba lupa ingatan segala macam. Karena nature-nya itu bekerja. 2 Tesalonika 3:10. Kita baca. 2 Tesalonika 3:10. 2 Tesalonika 3:10.
Nah, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mengelola, mengusahakan, udah pasti kata kerja itu. Saya percaya setiap pria yang belajar untuk bertanggung jawab, karena dia diberikan memelihara kebun dan taman, itu akan membukakan tujuan-tujuan spesifik yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, kita berkata hari ini, taman itu apa gitu ya? Taman itu. Jadi taman bisa bicara soal apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kan, betul ya? Yang pertama yang harus kita jaga adalah taman hati kita sendiri. Kita juga punya taman nih, kalau saya istilah. Taman hati kita yang harus dikelola. Maka Tuhan sering katakan, jagalah hatimu, dikelola. Taman hati kita harus kita kelola dengan baik. Bekerja, mengisi hal yang baik itu juga kerja. Kerja di sini bukan soal lebih luas lagi, bukan soal kerja sekuler, tapi kita mengelola hati kita. Karena saya percaya kerjaan, apapun, karir, segala macam dimulai dengan pondasi hati kita. Ini saya ketika merenungkan ini, Tuhan ingetin satu, bahwa hati kita pun harus dikelola, harus dikerjakan. Taman yang Tuhan berikan buat diri kita. Terus taman apa lagi yang Tuhan harus diberikan? Keluarga, jelas. Taman. Bagi yang Tuhan suruh, punya pasangan, ada juga kan yang tidak punya pasangan, yang memang seperti Rasul Paulus seperti itu begitu ya. Tapi yang sudah punya istri dan anak, itu taman, kebun yang harus dikelola. Amin. Kita harus menjaga, memelihara. Jadi jangan sampai ada istilah, kita udah jadi suami, ada istri dan anak, sabodo istri anaknya seperti apapun. Wah, itu sudah tidak ada tanggung jawab untuk mengelola. Kemudian taman apalagi yang Tuhan berikan? Bisnis kita, pelayanan kita, itu harus dijaga, dikelola. Apapun yang Tuhan percayakan, untuk kita bisa dipercaya dalam hal apa, kita harus jaga betul. Saya percaya para pria tempat ini punya anak, mungkin juga tidak bekerja secara sekuler, ada juga mungkin karena faktor usia, faktor fisik, atau faktor apa, tapi bekerja, apa? Lakukan ke anak, kelola, rawat, arahkan dia dalam panggilan Tuhan, bukan panggilan kita. Wah, itu udah destiny banget itu ya. Udah masuk dalam destiny Tuhan. Setuju ya? Yang ketiga. Tujuan purpose God. Tadi satu udah jelas, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Yang kedua adalah kita mengelola taman Eden yang Tuhan berikan begitu. Yang ketiga, ini nggak jauh dari Kejadian 1 ayat 26-27 itu benar-benar basically pelitanya, bukan repelitanya. Soeharto senang sekali ada pelita, 1, pelita 2. Itu visi besarnya. Tujuan ketiga adalah di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, gitu kan? Jadi apa? Artinya berbuah dan berkembang biak. Ini tentang apa? Menjadi produktif. Berkembang biak ini bukan soal kita punya anak. Itu juga sama. Ada anak, tapi orang yang tidak punya anak juga ada kan. Berkembang biak, menjadi produktif. Ada anak rohani. Ada, kalau kita dipakai Tuhan di gereja sebagai misalnya ketua AMC, ketua AWC, ketua itu kita punya di bawah yang dipercayakan Tuhan yang harus dididik. Kita harus jadi produktif. Tuhan telah menempatkan diri dalam diri kita kebutuhan untuk melihat hasil dari kerja kita. Semakin banyak buah yang kita lihat, kita akan semakin puas. Memang akhirnya Tuhan melihat apa kan? Dari buahnya aku akan melihat siapa dia gitu kan. Jadi kita harus menjadi produktif, berkembang biak, jadi berkat, progres. Kalau kita jadi pemimpin, jangan lupa, Bapak-bapak, saya juga sama-sama belajar. Pemimpin yang hebat adalah apa? Melahirkan pemimpin lagi. Udah pasti. Pemimpin yang hebat adalah melahirkan pemimpin yang di bawahnya lebih hebat lagi. Di mata Tuhan itu keren banget. Tapi kan manusia nggak bisa, iri. Boleh hebat, tapi tong kelewihan ya. Kita sama-sama belajar hari ini. Pemimpin yang hebat melahirkan pemimpin-pemimpin lagi. Itu yang disebut produktif. Tapi kalau kita menjadi pemimpin yang hebat, dan di bawah kita pemimpin-pemimpin yang tidak bisa maju, tidak bisa berkembang,
tidak terolah kapasitasnya, aduh kita berdosa di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita menutup semua talenta-talenta yang di bawah. Logikanya kan sederhana. Masih ada papa yang cemburu anaknya lebih hebat. Tuhan udah hebat banget. Kalaupun ada itu aduk tentingannya bahasa Sundanya. Nggak ada orang tua yang hebat tuh ada ketika melihat anaknya lebih hebat, dia bisa nangis. Maka saya sering kali lihat YouTube ya, senang apa anaknya sarjana berhasil ketika berhasil dia nggak malu pakai beca, papahnya, aduh, bener-bener banyak kejadian, bukan hoax. Kita sering lihat. Itu kan papanya tukang beca, anaknya sarjana, nangis terharu. Kita belajari hari ini. Jadi pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dengan cara apa? Nggak bisa, teman-teman, purpose God yang pertama tadi. Kita harus pulih dengan Tuhan. Caranya seperti apa tadi? Pengampunan, ready stock, tidak inden. Itu aja. Koreksi hari ini. Ada nggak pengampunan kita setiap saat? Wah, itu asik. Kalau tidak bisa mengampuni, ingat. Tuhan mengampuni kita bukan pada saat kita lagi benar. Bukan pada saat kita lagi hebat dan kita tidak bisa benar karena kita berdosa. Sejak kita berdosa, sejak kita tidak dipercaya sama orang, sejak kita jauh di titik kelemahan, Tuhan sudah menerima kita. Tuhan sudah merangkul kita. Tuhan sudah apa? Mempercayakan kita. God purpose. Keren sekali. Yang terakhir. Yang keempat. Di Kejadian 1 ayat 27 tadi, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, itu relationship. Kemudian Allah memberkati mereka sehingga dia mengelola, kemudian berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah produktif, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu bicara apa, teman-teman semua? Bahwa tujuan manusia diberikan untuk menguasai bumi dan segala isinya, membutuhkan area otoritas yang menjadi tanggung jawab kita. Ada otoritas. Otoritas itu semacam kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada di bawah pengendalian kita. Hebat ya. Mereka yang tidak memiliki otoritas ini akan merasakan ketidaklengkapan yang mendalam. Percaya ke saya. Orang itu sebetulnya butuh, apalagi pria. Makanya pria gini kan, ada istilah pria takut istri. Itu pasti tersinggung banget. Kenapa? Nggak ada otoritas dalam keluarga. Pria adalah imam. Wah, hebat nggak? Pria adalah pemimpin. Itu otoritas yang Tuhan berikan. Kalau tidak ada itu, nggak lengkap hidup kita. Dan akhirnya apa? Kita mencoba merebut, nggak bisa. Nambah-nambahin, nggak bisa otoritas itu. Akhirnya apa? Menggunakan otoritas yang salah. Hanya sekedar untuk mengisi kekosongan. Setuju kan? Makanya ketika tidak punya otoritas orang pria mencoba dengan cara yang salah. Melengkap-lengkapi otoritas. Ya punten di sini nggak ada. Jadi preman kayak, jadi apa sesuatu menarik perhatian. Itu dalam rangka apa? Nih gue penguasa. Sering dengar itu kan? Saya penguasa ini. Itu ciri-ciri orang apa? Yang minus otoritas. Tapi saya percaya di IMC ini semua punya otoritas yang baik ya. Puji Tuhan. Ya teman-teman, dari saya 4 hal itu. God purpose. Sebelum kita menemukan spesifik destiny yang how to unlock destiny bagi hidup kita yang lebih spesifik. Sepertinya Tuhan akan skip, hanya membuka pintu-pintu kecil untuk melihat, untuk kita tertarik sebelum kita beres di area 4 ini. Pemulihan hubungan. Kemudian ada sebuah pengelolaan, bukan kepemilikan. Ketiga, ada produktif dari hidup kita. Dan akhirnya kita ada otoritas dan setia dalam otoritas itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Nukasep Willy. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya. Itu doa firman, saya bisa minta ke Andreas, Bu. Siap, Bapak Willy. Yuk, rekan-rekan, sahabat AMC, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya ada setiap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami, dibentuk dengan cara Tuhan, dan kami rindu
Tuhan lembutkan hati kami sehingga kemanapun Tuhan mau kami boleh mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Diki. Tuhan memberkati kehidupannya, setiap pelayanannya di dalam kuasa dan otoritas Tuhan sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati juga rumah tangganya, istri, anak-anaknya, pekerjaannya, bahkan dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua yang hadir hari ini juga. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak berlalu, tapi sungguh-sungguh menjadi benih yang baik, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kami rindu bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah AMC ini, Tuhan yang juga sertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Pak Andreas. Sebelum tanya jawab, ada pujian dulu, Pak. Ya ada pujian, Pi. Ada katanya, bro. Sip. Ya, Silakan, Pi. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Terima kasih pujian yang indah ya dari Endang Estorina. Nadanya kayak lagu Endang Estorina. Luar biasa ya, kalau hari ini tujuan Tuhan dalam hidup kita tuh harus memulihkan hubungan dulu. Kita itu sebagai pengelola, kita juga harus berbuat dan juga kita harus punya otoritas dalam hidup ini. Tadi ada quote yang luar biasa, yang suka sendiri itu bukan mandiri, tapi Bank BCA itu ya. Salah, tapi tidak tahu diri. Jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama. Ya, ada yang mau nanya? Biasanya Om Beno ya? Nggak ada ya Om Benonya ya? Atau ada yang mau nanya kan nih, mumpung ada Kodiki ini. Atau mau berbagi gitu tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kok Andreas kayaknya mau ngomong tapi ditahan nih. Sok ungkapkan aja kok. Silakan kok. Bukan mau nanya ya, Kak Willy BCA itu nah jadi sponsor. Oh, salah kok ya. Lanjut deh lah. Lanjut ya. Ada yang mau nanya? Temanya harus takdir, baru banyak yang nanya. Oh, temanya harus takdir. Aduh, Pak Lukas nih. Pak Lukas, di mana Pak Kumaha, Lukas? sehat anak kelas? Anaknya lagi sakit kok. Oh iya, oh di rumah sakit bro. Di opname. Iya, minta bantu doa. Sekarang udah mending bro. Lagi dimasukin antibiotik. Oh. Tuh, Oke, sakit share apa sedikit bro? bro. Sakitnya apa bro? Sok share. Kenapa kok? Sakitnya apa? Jadi ini teh tiba-tiba rewel terus kayak kesakitan gitu badannya semua. Dikiranya kelaparan sama dokternya, pasti periksa darah ternyata CRP-nya. Oh sinyal CRP ya. Jadi kayak ada infeksi di darah gitu. Ini 115. Hilang Terus suaranya bro. suaranya tidak jelas bro. Nggak apa-apa Willy aja yang ngomong. Kenapa Will? Jadi kayak ada infeksi di darah gitu kok. Jadi di tes darah tuh ketinggian. Oke, nanti didoaikin ya. Di rumah sakit apa? Sentosa, Immanuel? Di Limiati kok. Oh, Limiati. Boleh besuk? Boleh. Tadi saya sama Erik sana siang. Ya teman-temannya yang punya waktu besuk, doakan. Kalau enggak ya berdoa lah. Gitu. Nih, nggak ada yang mau nanya ini tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sudah jelas semua kayaknya nih. Itu Erik Will. Erik, tadi katanya mau kesaksian tentang lagu yang barusan dari Endang Estorina, silakan. Enggak lah, udah bagus sih. Kesaksianan Will. Ada makna khususnya lagunya itu barusan Pak Erik, sok diceritakan atau Tadi ungkapkan. di WA si Willy, aduh laguna Endang Estorina kata si Willy teh. Laguna Legend itu powerful. Waktu dulu sebelum saya kan pernah operasi kaki nih. Waktu sebelum operasi itu ada pendeta si Mamila datang nyanyi lagu ini. Jadi lagu ini tuh begitu membekas lah, jadi kekuatan buat saya. Semua yang terjadi dalam hidup kita tuh ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Wow. Makanya barusan tutup kamera, nangis dulu ya. Betul lah. Udah jelas semua kayaknya. Yes. Terima kasih Diki. Sama-sama Kasep, Willy. Sharingnya sangat powerful buat kita untuk mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya kembalikan ke Ko Haiki. Silakan kok. Mantap. Thank you Bro Willy, Bro Erik. Terima kasih. Terima kasih juga Esther Diki sudah memberkati AMC malam hari ini. Apa tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita? Tadi udah dipaparkan begitu jelas bahwa tujuan Tuhan buat hidup kita adalah kita harus memulihkan hubungan dulu antara
Tuhan dan dengan sesama. Ada vertikal dan horizontal. Ketika hubungan kita sama Tuhan beres, saya percaya hubungan sama-sama pun akan beres. Amin, puji Tuhan. Itu yang kedua adalah kita harus mengelola ya. Kita ini bukan pemilik, kita harus belajar mengelola untuk bekerja, mengelola hati kita untuk bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang tujuan Tuhan dalam tiap hidup kita, dan kita harus berbuah, kita harus berproduktif, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, generasi-generasi yang hebat untuk kita bisa melakukan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam tiap hidup kita. Dan yang terakhir, ada otoritas, ada kepercayaan Tuhan ya. Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk kita bisa selaras dengan apa yang tujuan Tuhan mau dalam tiap hidup kita ya. Itu menjadi PR buat kita semua, pria-pria Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita ya, kita harus selaraskan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nama Tuhan, makasih Bro Diki buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai dimanapun Pastor Diki berada, menjadikan saluran berkat, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Hari Senin sampai Sabtu di Lengjum yang sama seperti malam hari ini. Saya mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa mengikuti ibadah doa pagi ini, karena ibadah doa pagi ini sangat berguna, sangat memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan saya percaya ada tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita yang Tuhan inginkan ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari untuk berdoa, untuk sama-sama berlutut di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari kita. Maka saya percaya ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam tiap hidup kita, maka Tuhan pun akan memprioritaskan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh sahabat saya, yaitu si ganteng kalem ya, Bro Andreas, dengan tema menaklukkan pikiran jahat. Nah, ini nih yang menjadi dan seringkali ada dalam kehidupan pria, seringkali ada dalam pikiran pria, ya ini pikiran-pikiran jahat. Dan minggu depan kita akan kupas tuntas oleh sahabat saya Bro Andreas tentang pikiran jahat ini. Saya tetap mengundang sahabat-sahabat AMC untuk tetap bisa hadir seperti malam hari ini minggu depan tanggal 19. Tanggal 30 ya Bro. Tanggal 3 Agustus 2023. Oke. Via Zoom ya. Selanjutnya ini adalah ibadah raya kita dengan tema Consider Your Destiny yang akan dilayani oleh PDP Yusman dan PDP Baran tanggal 30 Juli jam 6, dibagi 3 bagian ya, jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore. Saya juga mengundang tetap sama-sama sahabat AMC untuk bisa hadir dalam ibadah raya hari Minggu di GPPS Agape. Selanjutnya persembahan kolekte untuk kas AMC boleh melalui persembahannya, melalui rekening persembahan AMC, yaitu nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Utama. Saya juga berharap teman-teman bisa mensupportnya melalui persembahan AMC ini dengan nomor rekening yang sudah tertera pada layar handphone atau layar laptop sahabat-sahabat AMC. Selanjutnya mungkin tidak ada lagi pengumuman dari AMC. Sekian. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Pagem, ada Pagem untuk memberikan pencerahan tentang God Purpose, tujuan Tuhan yang sudah dibahas oleh
Pastor Diki. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus berkati. Masih di mute Pak Gem. Oke. Oke, ya. Selamat malam para pria-pria yang luar biasa, para imam, para nabi, para raja, pemimpin di rumah tangga yang luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya kita. Saya boleh nikmati asik tadi sambil off cam juga. Ya, firman Tuhan yang penuh dengan pewahyuan yang baru yang boleh kita terima malam hari ini. Yang boleh memberkati setiap kita. Terima kasih, Pastor Diki, luar biasa. Ya, ada banyak hal-hal yang Tuhan ungkapkan, singkapkan lewat firman-Nya. Ya, memang kita nggak bisa sendiri ya, saudara ya. Kalau mau sendiri, dia saya pernah bilang di hutan aja itu. Ya, memang kita makhluk relationship yang perlu kita, ya komunitas ini, komunitas yang AMC yang Tuhan pakai untuk boleh jadi wadah untuk setiap kita para pria-pria untuk terus bertumbuh dan kita bisa berbuah. Ya. Sesuatu yang luar biasa, memang kekristenan itu adalah bukan agama tapi relationship. Ya, saudara. Makanya Tuhan datang ke dalam ke dunia ini ya supaya hubungan kita manusia kembali terhubung dengan sorga, dengan Bapa. Sebab itu relationship ini penting. Saudara juga ya bekerja penting ya, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan berbisnis itu relationship. Ya kalau relationship saya ya Bro Diki bukan hanya bilang ya, bukan hanya bicara, dia praktek banyak relationship ya. Istilahnya apanya? Ke sana Noel sini Noel sana juga jadi dia mah relation nih. Ya. Hubungannya udah luar biasa. Ya. Jadi memang kunci sukses saudara berbisnis juga. Ya. Itu relationship. Ya, kita dalam Tuhan pun hubungan. Yang penting tadi sudah disampaikan hubungan dengan Tuhan pasti beres. Ya. Dan mengelola. Kita ini pengelola saudara ya. Luar biasa. Kata aslinya itu afoda. Ya, bahasa Arabnya itu ibadah. Nah, sama itu yang dipakai di Roma pasal 12 ayat 1. Ibadah yang sesungguhnya mempersembahkan korban. Tubuh ini jadi korban yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan, saudara. Ya kita ini bukan milik kita. Jangan merasa kita memiliki. Tapi kita ini hanya kepercayaan. Oleh sebab itu, kalau kita ini merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan, keluarga, taman ini, taman keluarga, taman usaha, taman apapun yang dalam hidup kita. Mari kita responi dengan sebuah tanggung jawab dalam hidup ini. Untuk sama-sama kita boleh melakukannya dengan sesuatu yang sungguh-sungguh karena sebuah tanggung jawab yang nanti akhirnya perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita punya otoritas ya, untuk kita berkuasa, kita menaklukkan, bukan menaklukkan sesama, ya saudara ya, bukan ya di sana firman kalau dilengkapi dalam Mazmur pasal yang ke-8 kita ini menguasai, bukan enggak Tuhan bermaksud untuk menguasai ya manusia dengan sesamanya, enggak ada saudara, tapi menguasai apa yang Tuhan percayakan lewat hidup kita, pelayanan, rumah tangga, dengan sesuatu yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Luar biasa, saya sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih. Ya, kita diberkati semua. Tuhan berkati kita semua, dan kita akan akhiri dengan doa. Nanti saya mohon Pak hambanya Pak Kaleb Larmin Manurung untuk tutup doa. Jangan lupa untuk doa anaknya Lukas, Pak Pendeta. Pak Pendeta Larmin tolong bantu doa buat Lukas, anaknya itu Ferin.
Oh ya, mari kita sepakat berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami mengerti tujuan Tuhan yang kekal, dari kekekalan sampai kekekalan, kami berjalan dalam firman Tuhan yang kekal. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Pak Diki. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Sungguh kami dibekali, dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih berkati AMC, ACC, dan semua kami yang hadir. GPPS Indonesia, GPPS Jawa Barat, AGP, dan semua Tuhan bergandeng tangan. Biarlah kami pria-pria yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan juga kami lakukan bagian-bagian yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa sepakat bagi anaknya Pendeta Lukas yang saat ini dirawat Tuhan. Dari tempat kami masing-masing berdoa oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, anak ini mengalami kesembuhan total Tuhan. Mukjizat yang luar biasa terjadi. Apapun kata dokter, fakta kenyataan, tunduk kepada kebenaran. Apa yang tidak ditanam oleh Tuhan, kami cabut dari darahnya, apapun yang dikatakan dokter dan penelitian, di dalam nama Yesus. Ada mukjizat yang terjadi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan yang melingkupi, melindungi kami. Dan Tuhan yang memberkati kami. Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohnya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita dan kita masuk di surga yang mulia. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya ya.